Ed Rod Taylor dikenal sebagai putra dari keluarga bangsawan berandal yang punya pengaruh besar. Di akademi, namanya identik dengan teror, sikapnya kasar, arogan, dan seenaknya sendiri. Ia bertingkah seolah-olah akademi adalah wilayah kekuasaannya. Tidak ada yang berani menegur, dan sebagian besar siswa hanya bisa menyingkir ketika Ed lewat. Namun, semua itu runtuh dalam satu hari. Sebuah surat dari keluarganya datang tanpa peringatan. Isinya singkat, dingin, dan kejam. Ed dicoret dari daftar keluarga. Status bangsawannya dicabut, akses ke kekayaan keluarga dihentikan. Bahkan kamar asramanya pun langsung disita, membuatnya terlempar keluar tanpa tempat tinggal. Dalam semalam, Ed kehilangan segalanya. Kabar kejatuhannya menyebar cepat di akademi. Para siswa berbisik-bisik, membicarakan nasib tragisnya. Tidak ada yang berani mendekat, bukan karena simpati, tapi karena reputasi buruk yang sudah lama melekat. Banyak yang merasa kejatuhan Ed adalah balasan setimpal, terutama karena isu kecurangan saat ujian masuk akademi. Di mata mereka, Ed pantas menerima semua ini. Bagi Ed sendiri, dunia terasa tidak adil. Orang-orang menghakiminya tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Mereka melihatnya sebagai penjahat, padahal kenyataannya jauh lebih aneh dari itu. Ed menyadari bahwa dirinya bukan sekedar siswa bermasalah. Ia telah berpindah ke dalam game favoritnya, sebuah game RPG berjudul The Failed Swordsman of Sylvania. Masalahnya, ia tidak masuk sebagai tokoh utama. Ia juga bukan karakter jenius atau pahlawan rahasia. Ed terjebak dalam tubuh karakter sampingan yang hanya muncul di awal cerita. Karakter kecil yang lemah, tidak penting, dan di akhir game ditakdirkan hidup sebagai pengemis tanpa masa depan. Kesadaran itu menghantam keras ketika Ed memeriksa status dirinya. Angka-angkanya memalukan, stamina rendah, kekuatan fisik nyaris tidak ada, dan kemampuan sihir berada di level menyedihkan. Padahal, status resminya adalah siswa sihir. Bahkan NPC petani punya statistik yang lebih baik darinya. Saat itulah, Ed benar-benar paham mengapa karakter ini tidak pernah berarti apa-apa dalam alur cerita game. Namun, Ed menolak menerima takdir itu. Ia tidak ingin mengakhiri hidupnya sebagai pengemis tak berguna. Ia memutuskan untuk mengubah jalur cerita, seberat apapun caranya. Akademi masih menjadi satu-satunya harapan. Tempat itu adalah sekolah elit, dan siapapun yang lulus dari sana hampir pasti memiliki masa depan cerah. Bagian awal skenario ini memang terkenal brutal, tapi Ed tahu fase ini sangat krusial. Kebetulan, biaya kuliah semester pertamanya sudah terbayar. Artinya, ia masih punya hak untuk bertahan. Ed memilih untuk tetap tinggal, bekerja keras, dan memanfaatkan pengetahuannya tentang dunia game ini untuk bertahan hidup. Targetnya sederhana, lulus dan menjalani hidup yang tenang. Masalahnya, statistik rendah itu terus menghantui pikirannya. Dengan kondisi seperti ini, apakah ia benar-benar bisa bertahan? Untuk sementara, Ed memutuskan fokus pada satu hal, hidup selama 10 hari ke depan sampai semester resmi dimulai. Untuk menghindari tatapan sinis dan bisikan para siswa, Ed meninggalkan area akademi dan masuk ke hutan di sekitarnya. Hari pertama dihabiskan dengan pekerjaan kasar. Ia mencoba menebang kayu dan memindahkannya menggunakan sihir. Tapi sihirnya terlalu lemah, energinya terkuras dengan cepat dan rasa lapar datang menghantam. Dalam kondisi terdesak, Ed teringat cerita lama dari kakeknya tentang membuat sup dari kulit pohon. Ia mencobanya, berharap bisa mengisi perut. Hasilnya jauh dari harapan. Rasanya menyeramkan dan membuat tubuhnya terasa mual. Dari pengalaman pahit itu, Ed menyadari satu hal sederhana tapi penting. Kayu lebih cocok untuk membangun, bukan dimakan. Dengan sisa tenaga, Ed mulai membangun tempat berlindung. Ia memotong batang kayu, menyusun rangka, dan berakit semuanya dengan tangan sendiri. Prosesnya lambat dan melelahkan, tapi setelah berjam-jam bekerja, sebuah gubuk sederhana akhirnya berdiri. Bersamaan dengan itu, statistiknya naik sedikit, dan sebuah pencapaian kecil terbuka. Perubahan kecil itu memberi harapan besar. Ed menyadari bahwa meski lemah dalam sihir, ia punya bakat dalam kerja tangan. Ia memanfaatkan keterampilan itu untuk membuat sebuah harpun sederhana. Lagi-lagi, sebuah pencapaian baru muncul, menandakan bahwa jalur bertahan hidup ini memang memungkinkan. Dengan harpun tersebut, Ed mulai menangkap ikan di sungai terdekat. Ia memasaknya dengan sederhana dan menikmati makanan layak pertama setelah 2 hari penuh penderitaan. Untuk pertama kalinya sejak terlempar ke dunia ini, Ed merasa yakin bahwa dirinya bisa bertahan. Sambil menikmati ikan bakarnya di tepi api unggun, Ed tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Nalurinya langsung menegang. Saat ia menoleh, sosok yang berdiri di sana membuat dadanya terasa sesak. Itu adalah Venia, putri ketiga dari Kekaisaran Kole. Orang yang sama yang membuka kecurangannya saat ujian masuk akademi. Sosok yang secara tidak langsung menghancurkan seluruh hidupnya. Tatapan Venia dipenuhi emosi yang sulit disembunyikan. Ia jelas tidak senang melihat Ed masih berada di lingkungan akademi. Dalam pikirannya, seseorang seperti Ed seharusnya sudah lama diusir. Baginya, Ed adalah simbol kebusukan. Siswa tak tahu malu yang masih berani bertahan setelah semua yang ia lakukan terbongkar. Di sisi lain, Ed merasakan tekanan luar biasa. Ia tahu Venia memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan dirinya membaca kebohongan. Sekali saja Venia melaporkannya, maka semuanya akan berakhir. Tidak ada kesempatan kedua. Saat Venia terus meluapkan ketidaksukaannya, perhatian Ed terpecah oleh ikan yang ia panggang.
Api terlalu besar dan ikannya mulai gosong, menambah frustasi yang menumpuk di dadanya. Ed sadar satu hal, ia tidak bisa melawan, ia tidak bisa membela diri dengan kata-kata kosong. Yang ia butuhkan hanyalah menurunkan ketegangan. Dengan menahan rasa gugup, Ed mengalihkan situasi sebisanya, lalu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ia menundukkan dadan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Reaksi Fenia langsung berubah, ia terkejut. Kemampuannya tidak menangkap kebohongan sedikit pun. Tidak ada niat tersembunyi, tidak ada manipulasi. Hanya ucapan terima kasih yang jujur. Fenia mengenal keluarga Rottweiler dengan sangat baik. Keluarga itu terkenal karena eksperimen genosida terhadap manusia. Keluarga sampah yang menurut banyak pihak pantas dimusnahkan. Namun Ed adalah pengecualian yang aneh. Ia sudah dicoret dari silsilah keluarga itu. Justru hal inilah yang membuatnya selamat. Jika status bangsawan gelap itu masih melekat di hidup Ed di akademi ini sudah pasti berakhir sejak awal. Dalam benaknya, Ed mulai bertanya-tanya, mengapa Fenia berada sendirian di hutan tanpa pengawal, tanpa seragam resmi akademi? Ingatannya tentang alur cerita game mulai menyatu. Ini adalah fase ujian penempatan kelas. Para siswa ditugaskan mencari manik-manik sihir tersembunyi. Dalam timeline game The Failed Swordman of Sylvania, Fenia memang berada di titik ini. Ed tahu tujuan Fenia. Ia ingin masuk kelas A, kelas terbaik di akademi. Tapi Ed juga tahu satu hal penting. Tanpa bantuan, peluang Fenia untuk lolos ujian ini sangat kecil. Dengan risiko besar di depan mata, Ed menawarkan bantuan. Tentu saja, Fenia langsung curiga. Bagi dirinya, tawaran dari Ed terdengar seperti jebakan murahan. Namun, Ed tetap tenang. Ia menegaskan bahwa ia mengatakan kebenaran, dan jika terbukti berbohong, Fenia bebas mengusirnya dari akademi saat itu juga. Itu adalah taruhan terakhirnya, dan Ed tahu ia harus meyakinkannya. Ed lalu menyebutkan lokasi manik sihir secara detail. Manik tersebut tersembunyi di bawah pohon penjaga Merilda, tepat di tengah pulau. Tanpa menambah apapun, Ed membiarkan Fenia pergi dengan informasi itu. Dan semuanya berjalan persis seperti yang ia ingat. Fenia menemukan manik itu di lokasi yang sama, tanpa selisih sedikit pun. Perasaan di dalam dirinya bercampur aduk. Ed yang ia kenal 3 hari lalu adalah pembohong dan penipu. Tapi versi Ed yang berdiri di hadapannya sekarang terasa asing, hampir seperti orang yang sepenuhnya berbeda. Keesokan harinya, ujian penempatan kelas berakhir. Para siswa berkumpul untuk menerima evaluasi. Profesor Glass muncul dan meminta setiap peserta menunjukkan hasil temuannya. Beberapa siswa maju dengan benda-benda aneh seperti telur sihir atau artefak bercahaya. Namun semuanya gagal memenuhi syarat dan langsung ditempatkan di kelas F. Profesor Glass lalu menjelaskan bahwa manik yang dicari justru tidak memiliki kekuatan sihir. Itulah yang membuatnya sulit dideteksi. 2 manik berhasil ditemukan oleh tokoh utama, Jix dan Lortel. Suasana berubah tegang ketika profesor mengangkat tangannya dan menunjuk siswa terakhir yang berhasil menemukan manik ketiga dari bawah pohon penjaga. Ia dinyatakan sebagai peringkat teratas, membuat seluruh akademi gempar. Di saat yang sama, Ed duduk santai di tepi sungai, membuat alat pancing sederhana dari kayu dan benang kasar. Sebuah pencapaian baru kembali muncul. Ia teringat detail penting tentang Fenia. Sejak kecil, Fenia hidup dikelilingi orang-orang yang menjilat dan berbohong. Itulah yang membentuk kemampuan penilaiannya yang tajam. Tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Namun kemampuan itu juga membuat hidupnya berat. Dalam cerita asli, Fenia dikenal sebagai putri cinta. Bukan karena kecantikan, tapi karena kerja keras dan prinsipnya. Ia gagal dalam ujian penempatan kelas, lalu bangkit perlahan hingga mendapat pengakuan semua orang. Ed tahu resikonya. Jika cerita berubah terlalu jauh, seluruh pengetahuan yang ia miliki akan menjadi tidak berguna. Namun informasi tentang manik yang ia berikan kepada Fenia sebenarnya bukan hadiah, melainkan jebakan halus. Fenia ingin menyembunyikan status bangsawannya. Ia ingin diakui karena usaha sendiri, bukan karena privilege. Menemukan manik tanpa perjuangan akan menghancurkan nilai yang ia pegang. Dan seperti yang ia perkirakan, Fenia menolak manik itu. Ia memilih jalan lurus yang ia yakini benar. Akibatnya, ia gagal mendapatkan manik tersebut, dan seorang siswa lain bernama Lucy justru menemukannya. Fenia penuh amarah dan kekecewaan. Ia tahu Ed tidak berbohong, sehingga ia tidak bisa menghukumnya. Namun tetap saja, tindakannya menghancurkan kesempatan Fenia untuk membuktikan diri. Bagi Ed, ini adalah hasil terbaik. Ia selamat, tetap terdaftar sebagai siswa, dan alur cerita besar masih berjalan sesuai jalurnya. Tanpa membuang waktu, Ed kembali ke akademi untuk mengikuti upacara pembukaan semester. Ia makan dengan tenang, menikmati hidangan yang tersedia, sesuatu yang terasa mewah dibanding hari-hari bertahan hidupnya di hutan. Banyak siswa memperhatikan perubahan itu. Ed yang dulu dikenal sebagai pembuat onar, kini terlihat jauh lebih kalem dan terkendali. Fokusnya kini jelas. Ia tidak ingin kekuasaan, tidak ingin kejayaan. Tujuannya hanya satu, lulus dari akademi dan hidup dengan tenang. Di antara kerumunan siswa, ada seorang gadis yang terus memperhatikannya. Tatapannya penuh keheranan. Di matanya, Ed Rottweiler tampak seperti orang yang benar-benar baru. Seolah sosok lama yang penuh kebencian itu telah hilang tanpa jejak. Hari pertama Ed kembali mengikuti aktivitas akademi berjalan di luar dugaan. Pihak fakultas memberikan pujian kepada para siswa yang berhasil bertahan dan menunjukkan perkembangan setelah fase awal akademi. Semua tampak normal, sampai nama Ed tiba-tiba dipanggil untuk menghadap kepala akademi. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dalam benaknya hanya ada satu kemungkinan terburuk, pengusiran. Namun ketakutan itu runtuh begitu ia memasuki ruangan.
Kepala akademi menyambutnya dengan senyum tenang dan sikap yang sama sekali tidak mengintimidasi. Tidak ada tuduhan, tidak ada ancaman. Percakapan berjalan ringan dan formal, seolah-olah tidak ada masalah apapun. Ed sempat menduga Venia telah melaporkannya, tetapi dari sikap sang kepala akademi, jelas bahwa apapun yang terjadi di hutan sama sekali belum diketahui pihak sekolah. Pengalaman itu justru membuat Ed semakin waspada. Ia menyadari satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan semuanya. Sejak saat itu, Ed bertekad untuk sedekat mungkin mengikuti alur cerita asli dari game The Failed Swordsman of Sylvania. Menyimpang terlalu jauh hanya akan membuat masa depannya semakin tidak pasti. Selama tinggal di hutan, kemampuan bertahan hidup Ed berkembang pesat. Tangannya semakin terampil. Ia mulai mampu membuat anak panah dengan kualitas layak, bahkan mulai memikirkan kemungkinan menanamkan sihir ke dalamnya di masa depan. Setiap hari ia berburu, mengumpulkan bahan, dan mengasah kemampuan tanpa bergantung pada siapapun. Suatu sore, setelah selesai berburu untuk makan malam, Ed kembali ke tendanya. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang gadis duduk santai di bawah pohon Merilda. Sosok itu langsung ia kenali. Gadis yang sama yang memperhatikannya saat upacara pembukaan semester. Namanya Jenica Failover, jenius penyihir roh tahun kedua, satu angkatan dengan Ed. Jenica menyambut Ed dengan penuh antusias. Ia menjelaskan bahwa pohon Merilda telah menceritakan banyak hal tentang dirinya. Pohon penjaga hutan itu telah lama mengamati Ed dan sama sekali tidak terganggu oleh keberadaannya. Fakta itu memberi Ed rasa tenang yang aneh, seolah-olah keberadaannya di hutan telah diakui secara alami. Ed menanggapi pertemuan itu dengan sikap santai dan seperlunya. Ketika Jenica menawarkan untuk memperkenalkannya dengan roh yang terikat dengannya, Ed memilih menjaga jarak. Ia menolak dengan sopan, beralasan tidak merasakan apapun, dan hanya datang untuk mencari makanan. Setelah itu, ia langsung pergi tanpa memperpanjang interaksi. Sikap dingin itu bukan tanpa alasan. Ed tahu betul peran Jenica dalam cerita asli. Jenica Failover adalah karakter kunci, salah satu pilar utama alur cerita tahap awal. Terlalu dekat dengannya beresiko besar mengubah jalannya cerita dan menghilangkan seluruh keunggulan informasi yang Ed miliki. Dari kejauhan, Jenica memanggil roh penjaga hutannya Milda, seekor serigala liar yang menjadi pelindung kawasan tersebut. Ia bersandar dengan nyaman, memikirkan Ed. Sosoknya terasa aneh, bertolak belakang dengan reputasi mengerikan yang selama ini ia dengar. Meski Ed bersikap singkat dan menjaga jarak, Jenica yakin pertemuan mereka belum akan berakhir. Hari-hari berikutnya, Ed menjalani rutinitas berat. Jarak antara tendanya dengan akademi cukup jauh, membuatnya harus berangkat lebih pagi agar tidak terlambat. Namun semua itu terbayar. Statistiknya perlahan meningkat. Ia mengurus semuanya sendiri, mencuci pakaian, mengatur rasion, dan mencatat setiap pengeluaran dengan teliti. Targetnya jelas, mendapatkan beasiswa dan bertahan tanpa bantuan siapapun. Dari kejauhan, Jenica sering mengamati kebiasaan Ed. Ketekunan dan kemandiriannya membuatnya penasaran. Ketika Ed akhirnya menyadari keberadaannya, ia langsung bersikap defensif. Ed menegaskan reputasinya sebagai siswa paling berbahaya di akademi, berharap Jenica akan menjaga jarak. Namun, Jenica tidak menilai seseorang berdasarkan rumor. Ia lebih percaya pada apa yang ia lihat sendiri. Meski begitu, Ed tetap berhati-hati. Ia tahu di balik sikap polos Jenica tersembunyi potensi mengerikan. Dalam cerita asli, Jenica adalah bos terakhir pada act pertama. Terlibat terlalu jauh dengannya adalah risiko besar. Dalam kondisi tertekan oleh kebutuhan hidup, Ed akhirnya mengambil keputusan berbahaya. Ia meminta bantuan pada Jenica. Awalnya Jenica terlihat antusias, mengira permintaan itu penting. Namun begitu Ed menyebut soal uang, suasana langsung berubah. Jenica berasal dari keluarga miskin. Ia bertahan di akademi hanya berkat beasiswa yang ia jaga mati-matian. Uang adalah titik terlemahnya. Dengan wajah tertunduk, Jenica menolak dan pergi, meninggalkan Ed dengan perasaan campur aduk. Ia menyesal, namun sadar bahwa menjaga jarak dari karakter penting adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. 3 hari kemudian, saat berburu, Ed kembali memikirkan kejadian itu. Penyesalan masih ada, tapi ia tahu tidak boleh larut. Setibanya di tenda, ia membuka penutup kain dan membeku di tempat. Di dalam, seseorang sedang tidur nyenyak. Itu adalah Lucy Marcel. Seorang jenius langka, penyihir terkuat di akademi, dan salah satu karakter paling berbahaya dalam keseluruhan cerita. Lucy terbangun dengan wajah kesal, terganggu oleh suara langkah Ed. Dengan santai, ia menjelaskan keberadaannya seolah itu hal yang paling wajar di dunia. Lucy menunjuk ke arah belakang Ed, menyebut adanya roh yang ingin menyampaikan pesan penting. Roh itu meminta Ed untuk suatu hari nanti menyelamatkan Jenica, apapun yang terjadi. Masalahnya, Ed tidak bisa melihat apa-apa. Seperti biasa, dunia seakan mempermainkannya.
2 hari keberadaan Lucy di perkemahannya seharusnya tidak memberi dampak besar pada alur cerita. Setidaknya itulah yang ia harapkan. Sekali lagi ia berhasil melindungi cerita asli. Meski tanpa sadar, rasa puas itu mulai tumbuh di dalam dirinya. Tak lama setelah itu, alur utama game mulai bergerak. Quest besar pertama akhirnya muncul. Latihan tempur gabungan. Sebuah duel 1 lawan 1 menggunakan senjata tiruan untuk meminimalkan bahaya. Inilah momen penting di mana para karakter utama cerita pertama kali berkumpul dan saling bertemu. Di antara mereka berdiri tokoh utama cerita, sang protagonis, Taylor, pendekar gagal dari Akademi Sylvania. Awalnya Ed tidak terlalu tertarik menyaksikan pertarungan. Ia sudah tahu hasilnya. Para pemenang selalu adalah karakter utama. Namun satu sosok kembali menarik perhatiannya, Janika. Dengan semangat yang sama seperti sebelumnya, ia kembali muncul dan entah bagaimana terus berada di dekat Ed. Seberapapun Ed berusaha menjaga jarak, Janika selalu menempel seperti bayangan. Melihat kegigihannya, Ed sempat berpikir dengan nada bercanda bahwa mungkin Janika berasal dari keluarga anjing, sama seperti Lucy yang terasa seperti keluarga kucing, sama-sama suka berkeliaran dan sulit dilepas. Janika lalu menunjukkan daftar pertandingan. Ed awalnya tidak peduli, sampai Janika menyebut satu hal kecil dengan nada santai. Nama Ed tercantum di dalam daftar. Ed langsung tegang. Dalam cerita asli, Ed Rod Taylor seharusnya sudah diusir dari akademi pada tahap ini. Dengan cepat, ia merebut daftar tersebut dan memeriksanya, mencoba memastikan siapa lawannya nanti. Namun sebelum sempat mencerna lebih jauh, sorakan penonton meledak. Pertarungan yang paling ditunggu akhirnya dimulai. Duel antara protagonis utama, Taylor, dan penyihir bertipe kucing yang luar biasa kuat, Lucy Marcel. Ed mengalihkan perhatiannya ke arena. Meski kini ia hidup sebagai karakter sampingan, perasaannya terhadap Taylor tidak berubah. Ia telah menghabiskan begitu banyak waktu menyelesaikan game bersama karakter ini. Tanpa sadar, Ed tetap ingin melihat Taylor menang. Lucy dipanggil ke arena. Ingatan Ed langsung kembali ke momen ikonik dalam game. Taylor yang menggenggam pedangnya untuk pertama kali, menembus sihir Lucy dengan keberanian dan tekad. Dalam versi asli cerita, Lucy menggunakan sihir petir tingkat menengah yang membuatnya didiskualifikasi. Kemenangan itu menjadikan Taylor sebagai orang pertama yang pernah mengalahkan Lucy. Ed menunggu momen itu dengan nostalgia. Pertandingan dimulai. Taylor menerjang maju dengan determinasi khasnya, mencoba menekan sejak awal. Namun dalam sekejap, petir menyambar dan menghantamnya ke dinding arena. Meski terhempas, Taylor bangkit, sama seperti yang selalu Ed ingat. Ia tidak pernah menyerah, tak peduli seberapa sering ia gagal. Taylor kembali maju, menghunus pedang dan berhasil mengejutkan Lucy persis seperti alur cerita seharusnya. Namun disitulah segalanya melenceng. Daripada menggunakan sihir petir tingkat menengah, Lucy justru memasang sihir pertahanan. Serangan Taylor tertahan. Dalam satu rangkaian mulus, Lucy melancarkan sihir angin dan menghantam Taylor lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya terpental jauh, kehabisan tenaga. Pengumuman hasil pertandingan pun terdengar. Lucy dinyatakan sebagai pemenang. Ed membeku di tempat. Taylor seharusnya menang. Perubahan ini tampak kecil, tetapi Ed tahu betul dampaknya bisa menghancurkan seluruh alur cerita. Sorakan penonton menggema, sementara Taylor berjalan pergi dengan langkah tertunduk. Benar-benar kalah. Rasa panik mulai naik di dada Ed. Ia segera menyadari sesuatu yang janggal. Sihir yang Lucy gunakan bukan sihir biasa. Itu adalah sihir berkelanjutan, jenis sihir yang hanya bisa didapatkan melalui kontrak dengan roh tingkat tinggi. Dalam cerita asli, Lucy sama sekali tidak memiliki hubungan dengan roh penjaga hutan Merilda. Satu-satunya penjelasan masuk akal langsung menghantam pikirannya. Kunjungan Lucy ke perkemahannya. Tanpa disadari, Lucy pasti telah membentuk kontrak dengan Milda, roh penjaga hutan, dan perubahan kecil itu telah membuatnya jauh lebih kuat dari seharusnya. Kekalahan Taylor seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam alur asli game The Failed Swordsman of Sylvania, momen itu adalah titik kebangkitan sang protagonis. Tapi kini, semuanya sudah melenceng. Belum sempat Ed mencerna kekacauan itu, suara pengumuman kembali menggema di aula. Pertandingan berikutnya dipanggil. Ed Rod Taylor melawan Putri Venia. Nama itu langsung memicu reaksi keras. Venia yang sejak awal menyimpan rasa tidak suka pada Ed, tampak siap meluapkan emosinya di arena. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Ed sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Ia bahkan tidak berhenti. Tanpa ragu, Ed menerobos melewati Venia dan berlari keluar aula, mengejar sosok Taylor yang sudah lebih dulu pergi dengan langkah tertatih dan bahu merosot. Bagi Ed, pertandingan ini tidak penting. Yang penting adalah Taylor. Kekalahan Taylor sepenuhnya adalah dampak dari keberadaan Ed yang seharusnya tidak ada di titik ini. Dalam cerita asli, Ed Rod Taylor sudah dikeluarkan dari akademi jauh sebelum quest ini dimulai. Karena Ed bertahan, satu perubahan kecil telah menjalar menjadi bencana besar. Jika Taylor runtuh sekarang,
seluruh fondasi cerita akan hancur. Ed akhirnya berhasil menyusul Taylor. Ia memaksanya berhenti, berusaha menahan kehancuran mental yang sedang terjadi. Kekalahan ini bukan akhir, hanya satu kegagalan di jalan panjang. Yang terpenting, Taylor tidak boleh meninggalkan akademi. Sebagai protagonis, semangat dan keberadaannya adalah poros utama cerita. Tanpa Taylor, dunia ini akan runtuh dan Ed tahu betul dirinya akan ikut tenggelam. Dorongan Ed bukan hanya demi Taylor, itu juga demi dirinya sendiri. Jika sang protagonis menyerah, maka Ed akan kehilangan satu-satunya tameng yang menjaga alur dunia tetap stabil. Sementara itu di arena, Fenya berdiri sendiri, menahan amarah dan kebingungan. Sejak kecil, orang pertama yang mengakui kemampuan penilaiannya bukanlah akademi atau bangsawan lain, melainkan Kaisar Kel. Banyak yang mengira kemampuannya membaca kebohongan adalah anugerah ilahi, padahal itu adalah hasil dari bertahun-tahun bertahan hidup di tengah intrik istana. Politik, pengkhianatan, dan konspirasi membentuknya. Itu adalah mekanisme perlindungan diri yang ia bangun sendiri. Karena itulah Fenya selalu menatap lawan-lawannya secara langsung. Ia percaya pada penilaiannya. Ia percaya pada apa yang ia lihat. Sebelum duel dimulai, Ed sempat melontarkan permintaan singkat agar Fenya tidak terlalu serius. Fenya membalas dengan nada serupa. Namun, di bangku penonton bisik-bisik kejam kembali muncul. Nama Ed Rod Taylor identik dengan keburukan. Dalam cerita asli, Ed dikenal sebagai pembuli Taylor. Lalu tiba-tiba bersikap seolah mendukungnya, membuatnya terlihat munafik. Publik menganggap semuanya palsu. Dan Ed tahu, mereka tidak sepenuhnya salah. Versi dirinya di cerita memang pantas dibenci. Pertandingan dimulai. Fenya membentuk bola air dan melemparkannya, berniat menguji reaksi Ed. Ia mengira Ed akan menghindar atau membalas dengan sihir api atau angin. Namun Ed tidak melakukan apapun. Ia berdiri diam dan menerima serangan itu sepenuhnya. Fenya terkejut. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, Ed dengan tenang menyatakan kekalahan. Tanpa perlawanan, tanpa usaha. Arena langsung gempar. Sorakan menggema untuk Fenya. Hujatan menghantam Ed dari segala arah. Ia dicemooh, disebut lebih buruk dari Taylor. Namun Ed tidak bereaksi. Ia mendekati Fenya, mengucapkan terima kasih dengan sopan lalu meninggalkan arena begitu saja. Sikap itu justru menanamkan rasa penasaran mendalam di benak Fenya. Ed sengaja mengalah. Ia tidak ingin merusak posisi Fenya dalam cerita. Ia tahu betapa pentingnya peran sang putri di masa depan. Namun bagi Ed, Taylor tetaplah pusat segalanya. Ia adalah protagonis sejati. Saat Ed mencari Taylor, langkah cepat terdengar dari belakang. Fenya muncul, terengah-engah, sendirian tanpa pengawal. Emosinya akhirnya meledak. Ia menuntut jawaban. Ia menuduh Ed tidak pernah berniat menang dan hanya ingin kabur dari arena secepat mungkin. Kelelahan, frustasi, dan tekanan yang lama terpendam akhirnya tumpah. Fenya mengaku muak pada akademi, para siswa, profesor, bahkan para pelayan. Dunia di sekelilingnya terasa menyesakan, dan tindakan Ed justru membuatnya semakin bingung. Melihat kondisi itu, Ed mengambil langkah berani. Ia mendekat, meletakkan tangannya di bahu Fenya dan membimbingnya untuk menenangkan diri. Napas perlahan, tarik, tahan, hembuskan, ulangi. Sedikit demi sedikit Fenya mulai tenang. Ia menyadari emosinya telah lepas kendali dan meminta maaf atas sikapnya. Ed melihat celah untuk pergi, berniat melanjutkan pencarian Taylor. Namun Fenya justru mulai membuka diri. Ia bercerita tentang beratnya hidup di istana, tentang intrik yang tak pernah berhenti, dan kelelahan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Namun satu pertanyaan tetap mengganjal pikirannya. Mengapa Ed selalu bersikap aneh pada Taylor? Apakah karena latar belakang Taylor yang gelap? Atau karena Ed sendiri ingin alasan untuk benar-benar memutus hubungan dengan keluarganya? Ed mendengar semuanya. Ada kebenaran di sana. Tapi ia memilih berpura-pura tidak mengerti. Ia menghindari jawaban yang jelas. Kecurigaan Fenya kembali memuncak. Ia tidak bisa menerima sikap Ed yang terasa saling bertentangan. Di satu sisi, Ed pernah memperlakukan Taylor dengan buruk, bahkan mencoba menjebaknya hingga hampir dikeluarkan dari akademi. Namun di sisi lain, ia kini justru terlihat membelanya. Fenya menuntut penjelasan yang masuk akal. Ed memilih tetap menghindar. Ia menjawab dengan kalimat-kalimat kabur yang tidak benar-benar menyentuh inti persoalan. Jawaban yang terdengar sopan, tapi kosong. Semakin Ed mengelak, semakin kesal Fenya jadinya. Namun tanpa bukti nyata untuk menuduh atau menahannya, Fenya akhirnya membiarkan Ed pergi, meski rasa curiga masih mengendap kuat di pikirannya. Saat hendak keluar, Ed berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Fenya dan menyampaikan satu hal terakhir. Ia mengatakan bahwa Fenya terlalu terbiasa hidup dalam pusaran politik dan kecurigaan. Ia mengingatkannya bahwa akademi bukan istana kekaisaran. Di tempat ini, ia tidak harus terus-menerus waspada terhadap segalanya. Ia juga butuh beristirahat. Ucapan itu menghantam Fenya tanpa peringatan. Tidak ada yang pernah berbicara padanya seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar memahami kelelahan mental yang ia pendam selama ini.
Kata-kata Ed terasa terlalu tepat, seolah ia melihat langsung ke dalam dirinya. Rasa penasaran Venia pun semakin dalam. Sadar bahwa perkataannya bisa memberi dampak besar, Ed segera pergi. Fokusnya kembali pada satu hal penting, menemukan Taylor sebelum semuanya terlambat. Ia akhirnya menemukan Taylor duduk sendirian di sudut sepi, menatap pedang patah di tangannya. Wajahnya kosong, penuh kehilangan. Ed baru melangkah mendekat ketika seseorang tiba-tiba menghadangnya. Itu adalah Isatris, heroin utama dalam cerita game The Veiled Swordsman of Sylvania. Dengan sikap tegas, ia berdiri di depan Ed, melarangnya mendekat. Baginya, Taylor sudah cukup menderita. Ed dianggap sebagai sumber masalah yang tidak perlu lagi ada di sekitar Taylor. Tuduhan itu menggantung di udara. Namun sebelum Ed sempat bereaksi, Taylor sendiri bangkit berdiri. Meski baru saja kalah telak, sorot matanya masih menyimpan tekad. Ia menatap Ed dan mempertanyakan satu hal sederhana namun berat. Mengapa Ed masih berada di akademi? Ed terkejut, bukan oleh pertanyaannya, melainkan oleh kenyataan bahwa Taylor masih mampu berdiri setegak itu. Bahkan setelah kekalahan memalukan, semangatnya belum padam. Ed tahu betul kekuatan sejati Taylor bukan pada teknik, melainkan pada keteguhan hatinya. Ia juga melihat peran Isa, sahabat masa kecil yang selalu menjadi jangkar emosional Taylor, mencegahnya tenggelam terlalu dalam. Alih-alih menjawab dengan penjelasan panjang, Ed memilih jalan yang paling aman. Ia memuji teknik pedang Taylor dalam duel tadi. Pujian yang tulus, pujian dari seseorang yang pernah menemaninya hingga akhir permainan, menyaksikan setiap kegagalan dan kebangkitannya. Tanpa menambahkan apapun, Ed berbalik pergi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak punya rencana, tidak membawa niat buruk dan hanya ingin memastikan Taylor baik-baik saja. Meskipun keraguan masih tersisa di wajah Taylor dan Isa, Ed merasa lega. Bukan karena alur cerita kembali rapi, tetapi karena Taylor masih berdiri. Sang protagonis belum runtuh. Saat Ed melangkah menjauh, Taylor dan Isa menatapnya dengan kesal. Sikap Ed yang terlalu tenang terasa menjengkelkan di mata mereka, seolah ia berpura-pura tidak peduli setelah semua kekacauan yang terjadi. Belum sempat suasana mereda, ledakan besar mengguncang aula. Gelombang sihir yang kuat membuat seluruh ruangan bergetar. Ed langsung mengenali adegan ini. Pertarungan legendaris antara Lortel, sang putri emas melawan Janika Vailover. Dalam cerita asli, Taylor dan para tokoh utama seharusnya menyaksikan duel ini dari dalam aula. Namun kini, mereka berada di luar. Ed menilai hal itu masih bisa ditoleransi. Duelnya tetap berlangsung, dan hasilnya tetap krusial. Pemenang dari pertarungan ini akan menjadi bos terakhir act pertama. Pertarungan berlangsung sengit. Lortel menggunakan sihir es untuk menahan roh api yang dipanggil Janika. Namun kekuatan api itu terlalu besar. Es mencair, dan serangan balik menghantam Lortel dengan keras. Janika keluar sebagai pemenang. Sorak-sorai penonton membahana. Seorang siswa tahun kedua berhasil mengalahkan senior, sesuatu yang jarang terjadi. Namun di balik kemenangan itu, Janika melihat Lortel dibawa pergi oleh tim medis. Disitulah rasa bersalah menghantuinya. Ia sadar telah bertindak berlebihan. Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Namun bagi dirinya sendiri, luka yang ia timbulkan meninggalkan trauma mendalam. Dengan Lucy mengalahkan Taylor dan Janika menjadi satu-satunya senior yang menang, quest ini berakhir dengan hasil yang sangat berbeda dari cerita asli. Janika kini memikul beban besar sebagai simbol harga diri angkatan senior. Ed memperhatikan dari jauh. Ia tahu hidup Janika akan semakin sibuk dan penuh tekanan. Namun bagi dirinya, itu justru kabar baik. Semakin sibuk Janika, semakin kecil kemungkinan ia kembali mengganggu perkemahannya. Ed pun mengambil keputusan. Ia ingin menjauhi sejauh mungkin dari karakter utama. Terlibat dengan mereka hanya membawa masalah. 2 minggu berlalu sejak latihan tempur gabungan. Ed memanfaatkan waktu itu sepenuhnya untuk memperkuat dirinya. Statistiknya melonjak pesat, tubuhnya menjadi lebih kuat, stamina meningkat dan daya tahannya jauh lebih baik. Kini ia bisa belajar dan bertahan tanpa bergantung pada siapapun. Suatu hari saat mandi di sungai, Ed mendapati Janika mengendap-endap mendekat. Ia langsung berteriak karena kaget dan malu, menegur Janika karena melanggar privasinya. Malam harinya, mereka duduk bersama di dekat api unggun. Janika terlihat santai, memuji perkemahan Ed yang menurutnya seperti markas rahasia untuk petualangan. Ia mengaku datang karena butuh pendapat jujur. Ed heran. Ia bertanya mengapa Janika tidak meminta saran dari teman-temannya saja. Janika menjelaskan alasannya. Setelah Ed pergi dari aula hari itu, duel melawan Lortel berakhir dengan kemenangannya. Namun selama pertarungan, Janika kehilangan kendali dan menggunakan sihir tingkat menengah. Lortel terluka. Rasa bersalah itu terus menghantuinya. Ia merasa telah bertindak berlebihan. Janika tidak datang untuk mencari pembenaran. Jika ia bertanya pada teman-temannya, mereka pasti akan mengatakan bahwa ia tidak salah, bahwa kemenangan adalah hal wajar, dan bahwa Lortel hanya kurang beruntung. Justru karena itu, Janika memilih datang ke Ed. Ia ingin pendapat yang jujur, bukan dukungan kosong. Ia bertanya apakah seharusnya ia meminta maaf pada Lortel. Jawaban Ed sederhana dan tanpa basa-basi. Ia mengatakan Janika sebaiknya melakukan apapun yang menurut hatinya benar.
Jika ia merasa perlu meminta maaf, maka lakukanlah. Bersalah dan menyalahkan diri sendiri tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Dukungan orang-orang mungkin membuat hati terasa lebih ringan, tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa seseorang telah terluka. Kejujuran itu membuat Janika tersenyum lega. Ia senang karena Ed tidak berpihak secara membabi buta. Ia merasa didengarkan, bukan dihakimi. Sebagai gadis yang selalu ceria dan mudah akrab dengan siapapun, Janika sebenarnya sangat peka. Ia memperhatikan detail kecil. Ia ingat betul saat Ed pernah meminta uang padanya. Tidak ada keputusasaan di sana. Justru sikapnya saat itu seolah memberi sinyal agar Janika menjaga jarak. Bagi Janika, perubahan Ed terasa nyata. Ia mengaku menyukainya, bukan dengan cara romantis, tetapi sebagai manusia. Ia mengatakan Ed adalah tipe orang yang membuatnya merasa tenang dengan cara yang aneh. Ia berharap lebih banyak orang bisa berpikir seperti dirinya sekarang. Keesokan harinya di akademi, Ed langsung tahu hari itu tidak akan berjalan mulus. Kemanapun ia melangkah, Lortel terus mengikutinya. Ia memanggil namanya berkali-kali, meski Ed berpura-pura tidak mendengar. Ed tahu persis kenapa ini terjadi. Dalam game, banyak pemain gagal mencapai akhir sejati karena salah langkah di fase awal. Keputusan kecil bisa berujung pada kematian protagonis, kehancuran mental, atau runtuhnya cerita. Lortel adalah salah satu kunci tersembunyi. Di awal cerita, ia diposisikan sebagai antagonis. Namun di balik itu, ia adalah hidden hero dengan peran besar di masa depan. Berbeda dengan Venia yang terang-terangan dikagumi, Lortel justru dipandang dengan kecurigaan sejak awal. Ed tidak boleh terpancing. Namun, Lortel tidak menyerah. Ia akhirnya berdiri tepat di depan Ed, memaksanya berhenti. Dengan senyum polos bak malaikat, ia meminta 2 jam waktu untuk berbicara. Ed kesal dan bertanya sampai kapan Lortel berniat mengikutinya. Jawaban Lortel terdengar santai, bahkan menggoda, seolah ia hanya penasaran mengapa Ed bisa bersikap setenang itu. Sebagai putri tunggal keluarga elit Ketchum, Lortel jelas bukan siswa biasa. Ia terjebak dalam rivalitas politik dengan Venia demi pengaruh di akademi. Tapi Ed sama sekali tidak tertarik masuk ke permainan itu. Ia kembali melangkah, berharap Lortel akhirnya menyerah. Sayangnya, harapan itu sia-sia. Dengan kata-kata manis dan pujian halus, Lortel terus mencoba menarik perhatiannya. Ia bahkan menawarkan bantuan apapun yang Ed butuhkan. Ed hanya menanggapi dingin, mengingatkannya agar tidak menjanjikan sesuatu yang tidak benar-benar ia maksud. Lortel lalu berhenti di depannya sekali lagi. Kali ini ia mengeluarkan 3 koin emas, jumlah yang setara dengan penghasilan 1 bulan penuh bagi kebanyakan siswa. Koin itu diselipkan ke saku Ed sebagai uang muka. Permintaannya jelas, ia ingin Ed berteman dengan Janika. Semakin banyak orang di pihaknya, semakin baik. Ed menatapnya dalam diam, lalu bertanya dengan nada datar, apakah putri emas itu memang biasa membeli hubungan seperti itu? Alih-alih tersinggung, Lortel justru tampak semakin tertarik. Ed menyadari, gadis ini sudah berpikir jauh ke depan. Meski masih mahasiswa tahun pertama, ia sudah mengumpulkan sekutu untuk mengamankan posisinya. Ed mengulurkan tangan, mengakui ambisinya. Namun sebelum semuanya berakhir, Ed menyampaikan satu pelajaran. Ia mengatakan bahwa orang yang terbiasa hidup bercukupan bisa hancur hanya karena sedikit kesulitan. Sebaliknya, orang yang terdesak seringkali rela mengorbankan harga diri, keluarga, bahkan dirinya sendiri demi uang. Memanfaatkan orang-orang seperti itu terlalu mudah. Tapi Ed menegaskan, satu hal, ia tidak sedang putus asa, dan ia tidak akan menerima uang untuk permainan licik. Ed menarik tangannya, mengembalikan koin emas ke telapak Lortel, lalu pergi begitu saja. Di dalam hatinya, Ed mengakui satu hal, uang itu bisa membuat hidupnya jauh lebih mudah, namun resikonya terlalu besar. Ia tidak boleh mengubah alur cerita lebih jauh. Lortel tidak merasa dihina, justru sebaliknya. Ia memahami sepenuhnya kalkulasi untung dan rugi. Lortel menyambut Janika dengan senyum main-main, seolah kunjungan itu sama sekali tidak terduga. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak duel sengit di latihan tempur gabungan. Suasana awal terasa ringan, tapi jelas menyimpan ketegangan tipis yang belum sepenuhnya menghilang. Janika langsung meminta maaf atas apa yang terjadi. Ia mengakui telah menggunakan sihir tingkat menengah tanpa sadar, melanggar aturan latihan. Matanya sempat tertuju pada bekas luka Lortel yang masih terlihat. Ada rasa bersalah yang tulus di sana. Namun Lortel menanggapi dengan santai, menyebut lukanya tidak seberapa dan akan pulih dengan cepat, seolah kejadian itu bukan masalah besar. Setelah itu, Janika tiba-tiba mengganti topik dengan nada ringan, menyinggung pertemuan Lortel dengan Ed. Pertanyaan itu sengaja dilempar santai, tapi jelas mengandung tekanan. Lortel sempat terkejut dan mencoba mengelak, berpura-pura tidak mengerti maksud Janika. Namun Janika hanya tersenyum lebih lebar. Ia mengungkap bahwa meski biasanya ia menjaga jarak antara roh dan urusan pribadinya, roh-roh itu senang menguping pembicaraan manusia. Pengakuan ini membuat Lortel terdiam sesaat, kehilangan kata-kata. Melihat reaksi itu, Janika mengambil sedikit sikap senior. Ia mendekat, menyinggung strategi Lortel yang menggunakan koin emas untuk mengikat sekutu. Janika menegaskan bahwa ketulusan dan hubungan yang nyata tidak bisa dibeli dengan uang.
Dengan nada sedikit menggoda, ia membandingkan cara Lortel dengan pendekatan Ed, yang menurutnya jauh lebih tulus dan menyentuh hati. Janika tertawa sendiri, merasa mungkin ia sedikit berlebihan menunjukkan wibawa seniornya. Sebelum meninggalkan ruangan, ia kembali meminta maaf atas duel tersebut. Ia mengatakan suatu hari nanti, ia ingin cukup kuat untuk memanggil roh tingkat tinggi seperti milik Lortel. Tapi untuk itu, ia harus terus bekerja keras. Setelah Janika pergi, Lortel terdiam. Ia menyadari satu hal penting. Janika bukanlah gadis polos seperti yang terlihat. Di balik sikap ceria dan ramahnya, tersembunyi kekuatan dan kecerdikan untuk bertahan di dunia yang gelap. Namun kali ini, Lortel juga merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah Janika sedang memikul beban yang tidak ia tunjukkan pada siapapun. Sementara itu, jauh dari intrik akademi, Ed sedang menjemur pakaiannya di perkemahan Leina. Tiba-tiba hembusan angin kencang menyapu area itu dan menjatuhkan semua cucian. Angin tersebut berasal dari Bella, senior maid asrama awalis Sylvania, orang yang dulu tanpa ragu mengusir Ed dari kamar asrama. Bella mengamati kondisi hidup Ed sekarang dan mengakui bahwa perubahan itu cukup mengejutkan. Meski begitu, ia tampak lega melihat Ed tidak sepenuhnya terpuruk. Para maid Office Hall dikenal perfeksionis dalam segala hal, dari kebersihan hingga memasak. Perhatian Ed langsung tertuju pada keranjang yang dibawa Bella, penuh dengan bahan-bahan berkualitas tinggi hasil pengumpulan di hutan. Melihat ketertarikan Ed, Bella menyuruhnya tidak sungkan dan bertanya apa saja. Ed memanfaatkan kesempatan itu dan meminta keranjang tersebut. Ia tahu, bahan-bahan itu akan sangat membantunya dalam membuat makanan, obat, dan alat-alat berguna lainnya. Dengan bahan itu, Ed menghabiskan waktu untuk merakit peralatan baru dan menyiapkan makanan dengan serius. Menjelang senja, Ed duduk menikmati hasil kerja kerasnya. Untuk sesaat, hidup terasa tenang. Namun, ketenangan itu hancur seketika. Sebuah benda jatuh dari langit dan menghantam perkemahan Ed, menghancurkan tendanya hampir sepenuhnya dan nyaris merenggut nyawanya. Pelakunya tidak lain adalah Lucy,